Akhirnya dari perjalanan dari Sampang Kota tadi terakhir di Pangarengan. Akhirnya kita sampai di kampung atau Desa Pancelin di Kabupaten Sampang. Ternyata di sini ada wisata boleh dikatakan unik lah. Unik, cuman dalam tahap apa ya? Finishing. Bukan finishing ya, melengkapi. Pengembangan. Dalam tahap pengembangan, yang betul begitu. Dalam tahap pengembangan. Nah, seperti apa keindahannya? Ya, yang sebelah kiri. Goyangannya mana? Ternyata di sini ada satu ini ya, villa. Entah berapa nih harga villanya, kita juga nggak tahu. Dan informasinya kita bisa menikmati sunrise di bukit ini, di Desa Pancelin. Dan yang lampu merah putih itu adalah gazebo. Seharian kita keliling-keliling. Tadi makannya udah pada siap. Wajahnya teman-teman pada kelaparan. Kayak tikus belum makan 2 hari, termasuk saya. Nyapote, Le. Asik. Oke, Bor. Makan malamnya udah selesai. Nanti kita lihat suasana pagi di sini seperti apa. Kita lanjut videonya besok pagi. Sekarang waktunya bobo, ya. Jadi sekedar informasi buat teman-teman bahwa hari ini kita ada di masih di Kabupaten Sampang, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sampang untuk mengeksplor wisata-wisata yang ada di Kabupaten Sampang. Dan kebetulan kita bermalam dan juga makan malamnya di Desa Pancelin. Oke, waktunya bobo. Kita ketemu besok pagi seperti apa suasana pagi di Desa Pancelin. Check it out, don't stay anywhere. See you.
suasana pagi hari di Desa Sokobona, Kampung Panjelin. Di sini ternyata ada sebuah wisata atau tempat penginapan juga. Nah, kebetulan di gazebo tuh ada ownernya, kita ajak ngobrol sebentar. Yuk, Mas Bur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, Mas. Oke. Nah, ada HP, geser dikit. Oke, nah kebetulan di sebelah saya adalah owner ya, pemilik Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu bisa diperkenalkan Pak, siapa namanya, mungkin para netizen yang pingin kesini nih bisa kenal dulu deh sama pemiliknya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari Desa Sokobana Daya, dari Kampung Wisata Panjalin. Oh, Kampung Wisata Panjalin. Iya. Pak, langsung aja deh tutup poin. Ya, Pak. Ide Bapak untuk membangun tempat wisata ini, idenya dari mana sih Pak? Apa mungkin para Bapak ke tempat wisata yang lain di daerah-daerah lain, kemudian sehingga memiliki ide untuk membangun seperti sekarang ini? Kalau dari saya sendiri, Pak, karena saya itu melihat pemandangan alamnya sangat alami dan suasananya sangat indah sekali, makanya eman Pak kalau nggak dijadikan edukasi wisata ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi sayang sekali kalau cuman dianggurin gitu aja. Iya, ceritanya, Pak. Pemandangannya udah bagus. Kalau ini kan, ini Bro, coba sekarang cerah, insya Allah kita bisa lihat sunset Pak ya. Iya. Sunrise ya, bukan sunset. Sunset sama sunrise juga bisa sebenarnya Pak ya. Iya, bisa. Cuman sayangnya kemarin kita datang terlalu malam dan sekarang paginya mendung ternyata. Nah ini Pak, untuk sudah ada rate harga nggak untuk price list lah untuk satu villa ini Pak? Kalau masalah harga kami masih Mas, masih belum memberikan harga yang tepat seperti itu karena kami masih dalam proses seperti itu, Mas. Oh, ini masih dalam proses. Berarti ada penambahan nanti ya tentang villa atau rumah panggung yang akan ditempati para tamu yang kesini? Iya, pasti Mas. Oh gitu. Pasti ada 2 lagi Mas, akan dibangun 2 lagi seperti itu untuk penginapan. Dengan yang lain akan ditambah, apa kekurangannya akan ditambah lagi seperti itu. Oh gitu. Bagaimana kalau nanti dalam waktu dekat ini setelah video ini saya publish di kanal YouTube saya, kemudian dananya nih berapa? Ini diperkirakan deh Pak, per malam berapa? Terus fasilitasnya apa dapat kopi, apa morning coffee, atau dapat apa? Di kira-kira aja deh Pak, umpamanya nih. Iya. Itu 500-an Pak. Per malam ya? Per malam Pak. Terus fasilitas yang didapat dengan harga 500.000 itu per malam itu apa yang didapat oleh tamu? Yang dapat dari tamu itu adalah bisa makan di sini, makan sore, pagi. Oh, sarapan ya, sarapan, makan siang, terus makan malam. Betul Pak. Termasuk itu kopi, teh, atau yang nggak ngopi bisa ngeteh ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Terus fasilitas yang lainnya Pak? Fasilitas yang lain insya Allah lengkap Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ini kedepannya akan dibangun 2 villa ya, Iya. 2 villa lagi atau penginapan atau rumah panggung deh. Kurang lebih seperti itu, akan ada 3 nantinya ke depannya. Dan kemudian mungkin tempat wisata ini dalam tahap pengembangan Pak ya. Iya Pak. Pengembangan. Ini ada edukasi, mungkin ada kan di belakang ini sawah. Apa ada edukasi apa ya, mengenalkan bercocok tanam, Iya. gimana cara menanam padi, itu ada nggak ke depannya Pak? Pasti ada Pak. Pasti ada ya? ada banyak sekali yang harus ditunjukkan di sini Pak. Terutama ya peningkatan para petani. Semua rencanakan edukasi wisata di sini Pak. Oh sebenarnya akan dilengkapi dengan edukasi wisatanya. Oh gitu. Oke deh Pak. Nah, kalau pengen ke sini nih, umpamanya dari Surabaya, dari Jakarta, atau dari Afrika, atau dari Zimbabwe mungkin Pak, kan bisa jadi Pak dari luar negeri mau ke sini. Iya. Itu menghubungi siapa? Apa menghubungi saya Pak? Kalau menghubungi saya, sekian persen Pak ke saya. Itu langsung menghubungi saya Pak. Di mana Pak? Nomor teleponnya Pak boleh disebutin Pak? Nomor teleponnya Pak 0819 1699 177 Pak. Yakin Pak nomor itu Pak ya? Yakin Pak. Bukan rumahnya Pak, nomor telepon Pak RT nih Pak ya? Yakin itu nomor Pak? Oke. Yakin Pak Bro. Jadi teman-teman kalau pengen ke sini,
silakan reservasi dulu atau pesen, jangan ujuk-ujuk datang ke sini. Taruh ujuk-ujuk datang ke sini nggak dapat tempat tidur nanti, ya Pak ya. Iya, Reservasi Pak. dulu Pak ya. Harus menghubungi dulu, Pak. Harus menghubungi dulu, reservasi dulu. Mungkin mau nanya-nanya atau apa deh, tanya ke Bapak via telepon dulu. Nanti kalau udah deal, langsung deh berapa orang. Jadi Bapak sebagai owner bisa menyiapkan segala fasilitas, juga mamin ya, makan dan minumnya semuanya. Kendaraan juga disediakan di sini, Pak. Maksudnya kendaraan disediakan, Pak? Lah ini kalau pengen jalan-jalan keluar, ada senderan sepeda motor, juga mobil ada, Pak. Itu termasuk yang 500 atau enggak nih, Pak? Iya, di luar. Oh, di luar harga 500 ya. Ada bea tambahan ya kalau pengen bawa sepeda motor. Keluar. Oh gitu. Nah, sekedar informasi buat teman-teman. Di sini nih kalau kita keluar dari kampung ini, tempat wisata ada lagi, yaitu ada Lon Malang ya Pak ya. Banyak sekali. Kemudian ada air terjun Toroan, kan begitu Pak ya. Ada kapal jodoh. Kapal jodoh. Wah, ini kapal jodoh nih. Perahu jodoh. Buat perahu jodoh, buat yang belum punya pasangan, kali aja bisa ke sana dapetin jodoh. Ada kampung melon Napote juga, Pak. Gimana? Ada kampung melon Napote. Oh, ada kampung melon, petik melon Pak ya. Atau menikmati melon di tempat. Iya, kurang dan lebih juga seperti ada itu. Pantai Lon Malang. Sangat dekat sekali, kurang lebih berapa kilo Pak dari sini Pak? Kurang lebih 2 kilo. 2 kiloan ya Pak. Sepeda motor sudah nyampe Pak 2 kiloan. Sekitar 10 menitan lah. 10 menit. 10 menitan. Oke Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Sukses dengan tempat wisatanya. Ya. Semoga nanti kedepannya bisa membangun dan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitarnya. Iya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Oke. Pak. Nah, itulah informasi yang dapat saya berikan dari owner tadi, pemilik dari tempat wisata ini. Buat teman-teman yang pengen ke sini, reservasi dulu, booking dulu deh. Kalau sudah jelas, langsung deh ke sini. Well, itu aja informasi yang dapat saya berikan di wisata Edu Wisata di Kampung Panjelin ini di Desa Sokobena, Kabupaten Sampang. Terima kasih semuanya yang sudah nonton di channel ini, dan terima kasih buat Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang yang sudah bekerja sama dengan YouTuber terkeren se-alam semesta ini, YouTuber low cost. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye-bye. Yuk liburan, jangan terlalu lama mager, nanti Anda stroke. Assalamualaikum.